ketemu lagi dengan aku, Madam Louis. Sebenarnya ini aku lagi arah ke Gunung Salak ya. Nanti aku mau bikin podcast mengenai tentang pembahasan pelet, susuk dan juga pengasihan. Jarak dari tempat ini ke rumahku atau dari rumahku ke sini itu tadi menempuh perjalanan sebenarnya kalau nggak macet itu cuma 2 jam lebih, tapi ini kita hampir 3 jam. Nah, ini kita mau menuju padepokan kita yang ada di sini. View-nya cukup bagus dan lumayan. Oke, nanti kita akan bahas mengenai pelet pengasihan kalau sudah sampai di tempat. Stay tune ya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya, Madam Louis Cenayang, di YouTube official Madam Louis. Kali ini pembahasan tema kita itu dengan membahas tentang perbedaan antara pelet dan pengasihan. Ada mau tanya, Madam, kalau pelet itu ada berapa macam, Madam? Nah, sebenarnya sebelum kita membahas pelet ini ada beberapa macam ya. Saya mau kasih dulu tentang edukasi mengenai pelet dan pengasihan. Jadi sebenarnya pelet dan pengasihan ini adalah satu khazanah ya, satu keilmuan dari macam-macam Nusantara, karena setiap daerah itu memiliki cara untuk melet gitu, dan setiap daerah itu memiliki ciri khas tersendiri-sendiri mengenai keilmuan daripada pelet. Ya hanya pelet sih gitu, bisa juga gendam. Nah, perbedaan daripada gendam dan pelet ini sebenarnya banyak, tapi saya akan bahas beberapa perbedaannya gitu. Nah, kita lihat dari secara artinya atau edukasinya, pelet adalah salah satu teknik daripada keilmuan spiritual ya, terserah tekniknya mau dengan apa. Teknik untuk mempengaruhi daripada pikiran seseorang atau pikiran target untuk bisa dilakukan untuk kebaikan bisa, untuk kejahatan bisa. Tetapi perbedaan antara pelet dan pengasihan, kalau di pelet itu ilmunya lebih memaksa ya, dan ada ritual-ritual ekstrim, karena tidak jadi rahasia umum bahwasanya pelet ekstrim ini sangat banyak, apalagi kalau dia memakai aliran okultisme dan satanik. Kalau pengasihan sendiri itu menurut aku lebih aman dibandingkan dengan pelet itu sendiri. Kalau pelet itu ada berapa macam pelet, Madam? Macam-macam pelet sih banyak mas ya, setiap daerah kan punya ciri khas tersendiri ya. Cuma misal nih dari Padang ada cilik barandang. Nah, kalau dari Melayu sendiri itu memakai jeruk-jeruk gitu, banyak lah. Dari Kalimantan pelet ini sebenarnya bukan dilihat dari berapa macam. Pelet ini kan ada pelet misal jaran goyang, ada semer asem, ada juga pelet yang memakai anggota-anggota tubuh tertentu. Jadi pelet ini dikategorikan sebenarnya begini mas, pelet ini memakai media ya. Media itu bisa dari tumbuhan, medianya bisa dari hewan. Kalau dari tumbuhan itu biasanya seperti rumput-rumput ya kan, kayak misalnya buru perindu, itu kan bagian pelet daripada tumbuhan ya kan. Nah, kalau dari hewan kan banyak, sambar lilin, bisa juga air mata putri duyung, tapi putri duyung bukan seperti yang di pelet itu ya. Air mata putri duyung itu adanya kayak di Papua, air mata dugong itu ada. Nah, teman-teman bisa search di YouTube yang mengenai itu, banyak kok edukasinya. Ada juga pelet yang memakai anggota badan daripada tubuh kita sendiri, jadi memakai air mata, bisa memakai kuku, memakai rambut. Nah, itu yang berhubungan dengan DNA. Di Thailand sendiri sebenarnya pelet lebih ekstrim lagi mas. Di Thailand itu
bayi-bayi yang digugurkan itu biasanya mereka melakukan satu ritual tertentu untuk mengambil minyaknya. Dan lebih ekstrim lagi, ada beberapa pelet itu yang melakukannya itu untuk mengambil keringatnya ataupun minyak daripada kulit manusia yang itu banyak sekali di Thailand. Nah, perbedaan daripada pelet dan pengasihan ini, kalau pelet itu lebih memaksa, ritualnya lebih sulit ya, terus lebih ekstrim lagi, dia mungkin memakai ayam, darah, dan ada perjanjian khusus. Kalau pelet itu dia tidak permanen, biasanya ada spare waktunya, ada jangka waktunya berapa lama gitu. Terus kalau misalnya pelet itu sendiri, terkadang si klien tidak menyadari bahwasanya di situ ada satu perjanjian, ada split kontrak di sana, yang terkadang si klien itu tidak menyadari bahwasanya dia sedang melakukan satu perjanjian kepada entitas, kepada makhluk-makhluk gaib. Kalau pelet biasanya itu praktisi itu banyak memakai sarana katakan bisa jin, bisa juga makhluk gaib, dan pelet ini terkadang bisa menyakiti. Terus yang lebih ekstrim lagi, kalau misalnya pelet ini dibawa sampai mati ya, itu lebih apes lagi. Sedangkan pengasihan itu sendiri resikonya lebih kecil. Satu, pengasihan itu biayanya tidak terlalu mahal. Terus pengasihan itu sendiri juga kan bisa dilakukan sendiri dengan meditasi, dengan memakai pelang batin. Dan pengasihan ini permanen ya, permanen, dia tidak ada jangka waktu. Semakin kita melakukan olah batin, maka pengasihan itu akan menjadi tajrid, menjadi akan lebih tajam. Dan pengasihan ini sendiri kebanyakan itu memakai jalur kanan ya, lebih lebih ke arah-arah yang lebih baik lah. Kalau pelet kan apalagi yang ekstrim ini sekarang lebih banyak ke arah-arah jalur kiri. Jadi perbedaan dari pengasihan daripada pelet itu ya sangat-sangat jauh berbeda. Nah, kalau dikatakan bagus mana pelet sama pengasihan, sebenarnya kalau saya menyarankan lebih bagus pengasihan, lebih bagus belajar olah batin sih. Sekarang lagi zamannya milenial nih, ada sih ya sekarang kita pelet modern. Sekarang banyak sih pelet-pelet modern itu, nggak kayak zaman dulu misal kayak pelet colek gitu, kayak gendam kayak gitu, ada juga. Itu pelet colek itu termasuk pelet yang lumayan bagus. Nah, pelet-pelet modern sekarang kan nggak kayak dulu gitu ya. Kalau misalnya kayak memakai kekuatan pikiran, memasuki alam bawah sadar, itu ada juga, atau dengan cuma memegang beberapa benda-benda jimat-jimat tertentu ya. Sekarang kan sudah banyak sarana-sarana pelet modern, nggak seperti yang dulu ya. Kalau dulu kan harus melakukan kayak ritual-ritual yang sulit kayak gitu. Kalau sekarang itu pelet-pelet modern itu sudah simple, ada yang pakai asihan, ada yang pakai jimat kayak gitu, lebih dipermudah, lebih simple. Terus ada juga pelet semacam apa sih madam, semacam untuk guna manfaatnya, ada semacam biji rambutan, kemudian apa sih, mangkok merah, dan jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis pelet ini sebenarnya banyak ya. Kan saya bilang tadi setiap daerah punya jenis-jenis pelet tersendiri. Itu tadi ada jaran goyang, ada semer mesem, dan memakai sarana-sarana tadi, ada dari hewani, ada dari nabati, ada dari anggota tubuh kita kayak gitu. Tetapi pelet yang paling bagus itu sebenarnya adalah pelet yang memakai anggota tubuh, anggota badan, itu memang lebih ekstrimnya. Nah, kalau ditanyakan pelet-pelet ini yang mana yang paling bagus ya kan, sebenarnya bukan tentang peletnya yang paling bagus. Misal ditanya bagus mana, jaran goyang apa pelet semar mesem ya kan, atau pelet yang lain-lain gitu, atau pelet mangkok apalah gitulah, sebenarnya semua bagus ya, tapi tergantung daripada si praktisinya sendiri, apakah seorang praktisi ini mumpuni apa enggak. Nah, kalau misalnya praktisinya udah mumpuni, mau pakai sarana apapun itu udah takjub, udah memang bagus gitu.
jadi tidak mengenai dari daerah mana nih yang paling bagus, enggak juga, walaupun itu beberapa persen menentukan hasil, tetapi yang menentukan hasil itu adalah bukan tentang jenis peletnya apa, sarananya apa gitu. Walaupun saya bilang tadi tetap mempengaruhi, yang paling utama mempengaruhi maksudnya itu bagus enggaknya atau hasil akhirnya itu ya kemampuan mumpuni dari praktisinya sendiri, ya kemampuan dari katakanlah dukunnya atau paranormal itu sendiri. Kalau pelet itu bisa apa sih Bun, berapa lahannya bisa diganingga nggak gitu kan? Saya pernah ada punya kasus mengenai tentang pelet, yaitu kunci sahwat. Jadi kunci sahwat ini sebenarnya nggak boleh dipakai main-main ya. Jadi ada pasangan pasutri, suami istri. Kebenaran klien saya itu yang wanitanya melakukan satu ritual kunci sahwat. Nah, kalau misalnya kunci sahwat ini, kalau misalnya yang datang ke kita adalah si ibunya, si wanitanya klien kita, tiba-tiba si ibu ini meninggal, nah otomatis kan dibawa mati dong gitu. Nah itu apesnya, maka nanti si suaminya birahinya itu tidak akan bisa gairah lagi kepada orang lain gitu. Ada kan ada kekunci dan sudah dibawa oleh istrinya mati. Nah bagaimana cara menanggulanginya? Ya harus mencari seorang praktisi pakar pelet atau pengasihan yang mumpuni untuk mematahkan sihir, mantra atau perjanjian yang telah dilakukan supaya si sahwat suami ini kembali bisa diraih kepada wanita lain. Nah itu yang pernah saya alami itu sih, kunci sahwat biasanya yang suka apesnya dibawa sampai mati. Kalau masalah harga, biasanya berapa sih Bun yang biasa orang dipakai yang bagus, atau ada berapa macam harga yang untuk orang pemakai pelet itu? Biasanya kalau mengenai harga itu tentatif sesuai dengan case sih gitu. Kalau misalnya mereka berhubungan itu masih ada konten, itu nggak terlalu mahal sih. Yang mahal itu adalah kalau sudah ghosting ya, istilah sekarang sudah ghosting, sudah menghilang kayak gitu. Nah itu kalau sudah menghilang itu ya udah gitu, udah agak sulit, dan tingkat kesulitannya itu tadi kalau si klien ini sudah sama sekali tidak ada kontak. Nah kalau yang lebih gampang itu kalau masih ada DNA-nya, misalnya rambut, kuku, barang-barang yang punya si targetnya itu lebih murah biayanya. Jadi tergantung dari kasus. Nah kalau misalnya dari luar negeri ya mungkin lebih mahal karena bukan karena jauh ya, jadi ada batasan dimensi luar dengan sini yang terkadang agak sulit kita tembus, walaupun sebenarnya energi itu tidak terbatas waktu dan dimensi, tapi kan di dunia sebelah itu ada aturan-aturan juga ya seperti dunia kita ini gitu. Jadi nggak segampang itu menembus dimensi yang di seberang sana lah, katakan yang beda samudra. Biasanya dipakai berapa lama sih kalau untuk pelet asihan ada atau pelet itu? Kan saya bilang tadi kalau pelet itu tidak permanen, nah mungkin bisa sampai 2-3 tahun gitu, tapi jangan dipergunakan untuk main-main, karena ketika Anda melakukan satu ritual pelet terus Anda mempermainkan target, maka itu karena karmanya nggak hanya ke diri Anda sendiri, tetapi bisa ke keturunannya, bisa ke anak cucunya kayak gitu. Jadi kalau melakukan pelet ini ya jangan main-main. Sebenarnya zaman dahulu kala pelet ini kan dipakai oleh orang-orang terdahulu itu untuk menikah sih gitu, menikah dengan sendiri gitu. Jadi lebih banyak dipergunakan untuk kebaikan. Nah zaman sekarang kalau saya perhatikan pelet ini kan lebih banyak dipakai untuk kepentingan pribadi ya, mungkin bisa untuk ini suami orang gitu, atau untuk menarik pasangan yang punya orang lain, seperti itu sih. Ya berarti nggak dipakai untuk sembarangan sebenarnya ya? Ya sebenarnya nggak boleh gitu, tetapi rata-rata kalau saya bilang pelet zaman sekarang dipakai bukan untuk menikah sih, nggak kayak seperti zaman dulu. Lebih banyak dipakai ya itu tadi lebih banyak ke jalur-jalur yang kurang baik lah. Oke Bunda, terima kasih Bunda. Ya sama. Ya gitu tuh, langsung tutup. Tutupnya
gimana ya? Ya udah, terima kasih yang sudah kita memberikan edukasi Iya, apa ya. penutupnya. Ya, terima kasih, jangan lupa ya nanti di subscribe Iya. channel Madam Des. Oke, Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton tayangan ini. Kalau misalnya kamu merasa tayangan ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu di luar sana ada teman-teman kita yang membutuhkannya. Thank you and I love you. See you. Namaste. Dah.